Wah, Rizal Rajab. Di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi pengalaman ya teman-teman. Berbagi pengalaman tentang beternak kenari ya, khususnya buat para pemula. Jadi saya ingin membagikan pengalaman saya, gimana sih caranya untuk beternak kenari untuk pemula. Ada beberapa pengalaman yang saya sempat alami. Jadi saya ingin membagikan khususnya buat para pemula ya. Di sini saya juga masih belajar dan saya juga masih pemula. Mungkin kalau buat para teman-teman atau yang sudah sukses beternak kenari, mungkin bisa menambahkan nanti kalau misalkan ada kekurangan dari saya. Oke teman-teman, untuk tips yang pertama ya. Tips yang pertama untuk beternak kenari itu sangatlah simpel dan mudah ya. Yang pertama adalah niat ya. Niat ya. Jadi perlu teman-teman ketahui kenapa saya bilang niat. Karena pada dasarnya kalau kita ada niat untuk beternak burung kenari, pasti nanti langkah selanjutnya pasti akan lebih mudah. Nah, dari niat sendiri itu bisa disimpulkan beberapa ini ya, bisa diperluas gitu kan. Kok niat gitu kan? Karena kalau kita nggak ada niat ya pasti akan susah. Khususnya kan beternak kenari itu kan harus pakai hati ya. Jadi kita harus memulainya dari hati kita sendiri. Kalau dari hati kita sudah niat, gue mantep nih mau beternak kenari, nah pasti langkah selanjutnya pasti akan lebih gampang. Berarti yang pertama itu ya teman-teman, harus ada niat terlebih dahulu. Setelah kita mempunyai niat, yang kedua itu adalah kita menyiapkan tempat untuk beternak atau kandangnya teman-teman. Jadi setelah kita sudah niat, kita mempersiapkan tempatnya. Tempat untuk beternak atau kandang itu simple menurut saya ya. Sudah pernah saya buat di video saya sebelumnya tentang cara memilih kandang ternak kenari ya. Jadi kalau dibilang tempat, kenari itu bisa ditempatkan di mana saja. Yang terpenting itu tempatnya nyaman, terus sirkulasi udaranya juga bagus ya. Jadi tidak panas, lembab, atau mungkin terlalu terlalu berdebu lah tempatnya gitu. Jadi harus benar-benar sirkulasi udaranya berjalan, terus tempatnya bersih. Nah contohnya tempat saya ini saya manfaatkan di bagian dari belakang ruangan ya, khususnya di daerah paling belakang rumah saya. Ini masih ada spare ya, dari sini sampai ke situ tuh cuma 1,5 meter teman-teman. Ini saya bisa taruh kandang, itu saya tempel di tembok, dan di sini saya masih bisa leluasa untuk membersihkan. Terus seperti ini saya lagi menjodohkan gitu. Nah untuk kandangnya sendiri teman-teman bisa pakai kandang besi kayak gini, atau kandang gantung nih seperti ini teman-teman. Jadi bisa digantung di mana aja, atau mau pakai kandang bulat juga bisa sebenarnya. Kandang bulat yang buat lovebird itu juga bisa. Nah setelah kita sudah dapat tempat, minimal tempat itu yang kita lihat, wah ini kayaknya pas gitu. Kalau menurutnya sudah pas,
sudah taruhlah di situ beberapa kandang ya. Kalau untuk pemula, menurut saya, saran saya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa pakai 2 kandang atau 3 kandang dulu gitu. Jadi biar untuk melatih, karena untuk beternak kenari itu sendiri butuh poin-poin tertentu ya teman-teman. Jangan disamakan di saat teman-teman punya burung kenari yang gacor terus buat digantung di teras. Kalau untuk beternak kenari sendiri, jadi kandang itu memang harus tempatnya sendiri. Terus untuk perawatan betinanya pun nanti pasti agak berbeda dibandingkan dengan pejantannya gitu. Kalau sudah mendapatkan tempat yang enak, terus kandang yang cocok, teman-teman ke langkah selanjutnya itu untuk tips yang ketiganya teman-teman. Tips ketiganya itu kita harus mempersiapkan indukan. Indukan itu dari kenari jantan dan kenari betina. Kalau pengalaman saya teman-teman, untuk pemula nih khususnya, untuk pemilihan indukan awal mula berternak kenari itu kita nggak usah pakai yang seri-seri besar, misalkan F1YS atau F2YS dan selanjutnya, atau kenari-kenari imporan yang lainnya. Karena kan kita di sini masih tergolong pemula ya. Jadi kalau saran saya, lebih baiknya menggunakan kenari-kenari lokalan gitu, atau AF gitu. AF pun juga ada yang besar, cuma kita cari yang AF standar aja gitu kan. Kenapa saya bilang menggunakan lokalan? Karena kalau kita menggunakan lokalan, untuk setiap harinya itu nanti kita bisa memperhatikan tipikal kenari. Karena setiap seri, setiap jenis kenari itu kan memiliki tipikal yang berbeda-beda ya teman-teman. Dari jantan pun walaupun sama-sama serinya gitu, tapi juga terkadang memiliki tipikal yang berbeda. Makanya saya sarankan untuk pemula coba menggunakan lokalan saja begitu. Karena menurut saya kalau lokalan itu lebih gampang ya. Itu menurut saya ya teman-teman, lebih gampang. Yang penting di saat nanti kita sudah bisa nih menggunakan lokalan, nah pasti yang namanya kita beternak sambil jalan gitu kan, menikmati prosesnya. Nah nanti lama-kelamaan kita pasti akan tahu, oh ternyata kalau kenari model kayak gini itu perawatannya begini gitu. Jadi kita pasti akan menemukan sesuatu yang berbeda nantinya. Kalau kita sudah mendapatkan indukannya, misalkan jantan udah dapat, nah dipastikan cari yang sudah gacor ya teman-teman. Sudah gacor, syukur-syukur bisa dapat yang sudah ngerek. Jadi ngerek itu kenarinya di saat gacor, dihadapin sama betina, dia udah kayak minta kawin gitu teman-teman, nubruk-nubruk rucinya lah gitu. Ketika sudah dapat jantan, nah dipastikan betinanya juga dapat yang sudah induk atau yang siapan. Nah siapan itu minimal itu keadaan dari fannya itu sudah botoli lah kalau kata orang itu, supaya nanti teman-teman prosesnya lebih cepat gitu. Kalau semisalkan sudah mendapatkan 2 karakter yang seperti itu, insya Allah itu dalam sebulan ya teman-teman bisa mendapatkan hasilnya. Karena ternak kenari itu dari setelah kanari kawin itu biasanya
3-4 hari sampai 1 mingguan lah itu bisa nelor ya, setelah kawin tadi ya, masa kawinnya. Nah, pengeraman nanti juga sekitar 14 hari itu telur biasanya sudah menetas. Nah, kalau dari indukan kita sudah dapet, kandangnya sudah dapet, ya kan. Nah, langkah selanjutnya apa? Yang terakhir, ke perawatan ya. Jadi tips yang keempat itu perawatan. Kenapa saya bilang perawatan? Karena di saat kita sudah memiliki tempat yang bagus, kenari yang sudah gacor ngerek, betina yang sudah siap atau indukan, nah itu kembali kita ke perawatannya. Kalau kita cuma sekedar asal mengawinkan, terus ngasih tempat yang enak, makan yang enak, itu terkadang kenari juga belum tentu teman-teman mau kawin atau bisa bertelur. Karena ada beberapa perawatan yang mungkin saya pernah lakuin juga ya. Contohnya kayak pengembunan, penjemuran, itu juga perlu ya teman-teman. Buat kenari betina juga perlu. Di saat masih pasangan baru, kalau saya pribadi itu jantan sama betina itu saya taruh kandang yang berbeda, terus saya jemur berdekatan ya, sekitar 50 sentian lah. Itu penjemuran bareng lah namanya gitu, supaya nanti di saat disatukan di dalam kandang ternaknya, antara jantan dan betina tidak berantem teman-teman. Jadi itu perlu ya. Kalau sudah gak berantem ya insya Allah teman-teman nanti tinggal menunggu hasilnya saja gitu. Kalau untuk perawatan sendiri, biasanya kalau saya pribadi, saya menggunakan semacam kayak bukan semacam sih, memang saya menggunakan telur puyuh ya. Jadi telur puyuh itu saya rebus, nanti saya potong setengah, jadi separuh-separuh. Jantan saya kasih separuh, betina saya kasih separuh. Tapi dipastikan ya teman-teman, selalu pengecekan pada fannya ya. Kalau fan berlemak itu jangan dikasih telur, karena harus kita hilangin dulu lemaknya teman-teman. Kemudian kalau kita sudah melakukan perawatan dengan baik dan benar ya, insya Allah pasti nanti akan ada hasilnya. Nah, mungkin 4 tips itu ya teman-teman. Jadi pertama itu niat, yang kedua kita siapkan tempat atau kandangnya, dan yang ketiga kita pemilihan induknya ya, jantan dan betinanya. Yang keempatnya rawatan. Nah, saya menggunakan 4 tips itu ya teman-teman. Itu bagi khusus pemula. Nah, banyak sih pertanyaan, Bang, kalau perawatannya YS gimana atau yang imporan lainnya gimana? Nah, kalau untuk pemula saya sarankan ya teman-teman harus belajar dulu dari yang lokalan. Nanti pasti akan sambil jalan, sambil berproses, teman-teman akan menemukan, oh kalau untuk perawatan kenari besar itu seperti ini gitu. Untuk kenari yang postur-postur seperti ini. Karena di setiap kenari itu memiliki rawatan sama ini ya teman-teman, karakter masing-masing ya. Kadang ada yang susah birahi, atau dikawin gak bertelur-telur. Itu juga banyak penyebabnya teman-teman. Nah, makanya tadi dari tips saya ini, saya kasih 4 tips ini, supaya teman-teman menyiapkan dari sedikit dulu. Jadi jangan langsung banyak gitu kan. Kalau misalkan langsung banyak, teman-teman pasti nggak konsen gitu kan. Jadi nanti pasti ini susah diternak, ganti sana ganti sini gitu. Mendingan hanya beberapa ekor saja, tapi fokus gitu teman-teman. Kalau untuk kita mencari silsilah ya, itu nanti kedepannya ya teman-teman. Untuk pemula cukup itu aja. Jadi kalau sudah nanti berjalan, nah bolehlah teman-teman tambah materi, atau nanti
bisa sowan ke mana teman-teman peternak lainnya. Nah, buat teman-teman pemula, sama saya juga pemula ya, kalau mau sharing atau mau ngopi-ngopi di rumah saya boleh, nanti terbukalah buat teman-teman, nanti kita bisa saling tukar pikiran gimana cara perawatan, terus untuk pakannya gimana gitu. Oke teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya teman-teman, like, comment, share, dan subscribe ya channel saya, supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video atau pengalaman saya beternak kenari. Dan mudah-mudahan pengalaman saya ini bermanfaat buat teman-teman, dan khususnya saya pribadi. Misalkan ada yang salah ya mohon dikoreksi, karena saya juga masih pemula. Terus tetap selalu ikuti ya channel-channel saya, karena untuk subscribe itu gratis teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal pencet aja tuh tombol merahnya, subscribe-nya sama loncengnya ya teman-teman, supaya saya lebih bersemangat ya. Tetap salam sukses ya buat teman-teman peternak kenari yang ada di seluruh Indonesia, dan semoga selalu semangat, tetap bersabar, dan yang terakhir jangan lupa bahagia. Salam kicau mania.